Ya, betul, Ada Pak. kuliah apa hari ini? Manajemen resiko. Dari mana pengisinya? Inspektorat Kormada 2. Ya, baik, kita mulai aja pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Kita akan membahas hari ini terkait dengan mental workload ya. Dan materi ini sudah saya upload di Classroom kita. Ada 2 video juga yang bisa satu video yang bisa Anda perhatikan ya sehubungan dengan mental workload ini. Nah, pembahasan kita dalam mental workload ini ya itu masuk dalam kategori kita yang kedua. Ya, sama dengan halnya kita kemarin membahas human error, maka di sini juga masuk dalam kategori kedua yaitu hubungan manusia dengan aspek behavioral ya, kognitif. Ya. Nah, di dalam pembahasan ini sebetulnya kita akan mempelajari metode yang cukup banyak dipakai oleh para praktisi maupun peneliti untuk menggambarkan besar kecilnya mental workload yang dialami oleh pekerja yang menjadi objek survei. Ya, nah di dalam proses survei atau assessment kita biasanya akan melibatkan ya cukup banyak orang ya untuk mengetahui kira-kira pada objek yang kita sedang evaluasi itu memiliki tendensi beban kerjanya apakah tinggi atau rendah dari sudut pandang beban kerja mental. Ya. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan berikan juga insya Allah tentang mengukur gitu ya beban kerja. Ya, namun tidak dari sudut pandang mental tapi dari sudut pandang yang lainnya. Karena pada prinsipnya beban kerja itu cukup banyak ya, kita bisa melakukan pengukuran itu dengan berbagai macam teknik atau metode. Ya, kita bahas hari ini yang terkait dengan mental ya. Kemarin sebetulnya sudah pernah kita bahas yang secara fisik ya. Maka secara fisik itu kalau pernah saya sampaikan ya beberapa pertemuan yang lalu ya kalau tidak salah. Ketika kita membahas tentang biomekanika, maka itu juga mengukur tentang beban kerja, tapi sudut pandangnya adalah fisik. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita bekerja untuk melaksanakan suatu tugas tertentu gitu ya. Tentu tidak hanya fisik saja yang membuat kita itu merasa terbebani atau merasa lelah ya, tapi juga aspek mental. Nah, aspek mental ini nanti pada prakteknya biasanya itu simptomnya atau gejalanya itu muncul dengan adanya sebuah perasaan begitu ya atau pikiran ya atau persepsi dari pekerja itu bahwa dia misalnya adalah diburu waktu untuk mengerjakan. Kemudian dia juga merasa ada ketidakmampuan ya untuk memberikan performa terbaiknya gitu ya. Sehingga beban kerja mental ini akan menggambarkan sebuah kondisi yang dialami oleh para pekerja di objek kita begitu ya. Itu dia mengalami sebuah satu kondisi psikologis yang tidak menguntungkan gitu ya, tidak baik begitu ya, karena tingginya beban kerja yang dia harus lakukan. Baik tingginya beban kerja itu karena volume pekerjaan yang banyak maupun karena lingkungan di dalam bekerja yang tidak mendukung ya, ataupun juga karena tingkat pekerjaannya itu yang relatif sulit atau mungkin bisa dikatakan mustahil untuk diselesaikan. Nah, fenomena seperti ini cukup banyak ya terjadi. Ya, seiring dengan fluktuasi yang ada dalam dunia industri. Ya, salah satu trigger yang mendorong munculnya tingginya permintaan untuk pengukuran beban kerja mental ini adalah kondisi industri kita itu yang sekarang sudah sangat-sangat terasa berada dalam era disruption. Ya, sebuah era disrupsi, sebuah era yang mengalami banyak gangguan ya. Dalam artian dia kalau disruption itu biasanya lebih dikenal dengan istilah VUCA begini, kalau mungkin Anda pernah dengar ya. Saya yakin Anda pernah dengar ya, karena istilah ini setahun belakangan ini cukup terkenal gitu ya, karena ada disruption COVID-19 gitu ya. Anda kalau baca paper saya yang terbaru ya, dia membahas tentang VUCA pada disruption COVID-19 ya. Anda bisa search dengan nama saya nanti di Google itu Anda menemukan paper saya yang baru 2021 ya, officially terbit bulan kemarin, itu bicara tentang salah satunya adalah VUCA.
Ya, VUCA ini apa? VUCA ini kalau kita terjemahkan, kita lihat ya singkatannya begitu ya. Singkatannya maka ini V-nya itu adalah volatility. Ya, volatility. Ini gini misalnya. Kemudian U-nya ini adalah uncertainty. Aduh nih, ketutup gambar. Nah ini ya, uncertainty ya. Kemudian C-nya ini adalah complexity. Kemudian A-nya ini adalah ambiguous. Ya, jadi kalau kita bicara tentang era disruption, era VUCA itu menjadi salah satu trigger untuk tingginya ya kebutuhan pengukuran beban kerja mental begitu ya. Ya. Nah, di dalam konteks ini saya sampaikan gitu ya, evidensinya apa saya bisa mengatakan tingginya beban kerja mental. Satu, secara research itu cukup banyak sekarang yang berada pada area topik beban kerja mental. Ya. Yang kedua adalah kami ya, saya gitu ya di kampus itu cukup sering gitu ya, beberapa kali dimintain tolong untuk membantu perusahaan di dalam mengevaluasi siklus ya beban kerja mental pada beberapa perusahaan ya. Ya, dan saat ini pun juga kami sedang membantu satu perusahaan ya di wilayah lingkungan Sumatera sana yang bergerak di bidang oil and gas untuk mengukur beban kerja begitu ya. Ya itu salah satu contoh ya, salah satu indikator bahwa kebutuhan ini akan tinggi ya karena di tengah VUCA tadi itu. Nah, VUCA sendiri kalau kita kembali ke VUCA adalah satu kondisi di mana proses bisnis yang kita alami itu volatil. Volatil itu apa? Volatil itu kalau mungkin kita terjemahkan secara umum itu adalah satu kondisi yang mungkin bisa kita sederhanakan menjadi suatu kondisi yang ini ya kayak ngambang begitu ya, volatil, tak tentu arah lah mungkin begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mungkin kalau lebih tepatnya ini ya, volatil itu berubah-ubah begitu ya, satu kondisi yang cenderung tidak konsisten begitu ya, mengambang ya, tidak konsisten. Nah, kalau uncertainty itu satu kondisi yang nggak pasti. Ya, sebagai contoh adalah satu kondisi yang nggak pasti itu kan kita akan sulit ya untuk memprediksi gitu ya. Kalau COVID itu kan sebabnya ini apa sih? Apakah karena orang itu terpapar begitu ya dalam dalam kontak erat yang cukup singkat begitu ya, ataukah juga itu bisa di virus itu bisa ditransformasikan dengan menggunakan udara, itu kan serba tidak pasti ya. Kemudian kompleks ya, kompleks itu kalau kita katakan kompleks itu ada satu hal yang menyangkut gitu ya, banyak elemen ya, menyangkut banyak bagian ya. Contoh sederhana adalah kalau kita bilang dalam COVID kompleks itu adalah kita sudah berupaya untuk membuat program PSBB itu berjalan ya. Kemudian ada lagi yang pembatasan satunya lagi itu ya, pembatasan skala mikro ya, saya lupa PMK ya atau apapun itulah ya. Intinya kan kompleks ya, kita mau memberikan PSBB supaya tidak terjadi penularan yang masif, tapi ternyata cukup banyak masyarakat kita itu yang tidak bisa mendapatkan gaji, tidak bisa mendapatkan uang ya ketika dia tidak bekerja di luar. Maka ini disebut sebagai kompleks. Satu sisi bisa kita selesaikan dengan baik, tapi masalah muncul di sisi lain. Kemudian juga yang terakhir adalah A atau ambiguity. Ya, ambiguity menunjukkan satu ambigu begitu ya. Seolah kita mengambil keputusan A itu tampak benar, tapi mungkin keputusan A itu bisa jadi bukan keputusan yang tepat gitu ya. Jadi sulit ya untuk kita tetapkan ya. Sama halnya kalau kita melihat
apa itu namanya pemberitaan-pemberitaan yang baru begitu ya. Ini cukup banyak ya informasi-informasi yang tumpang tindih gitu ya. Misalnya kemarin itu mengenai masalah vaksin ya, Sinovac atau AZ begitu ya. Dan cukup banyak informasi yang tumpang tindih, katanya kalau yang AZ itu dampaknya begini, tapi yang lain mengatakan tidak gitu ya. Sehingga hal-hal demikian ya cukuplah mewarnai dalam kelangsungan ya bisnis kita. Nah, ketika kita menghadapi sebuah fenomena yang VUCA begini, maka seolah kita mengerjakan suatu pekerjaan yang relatif mudah itu menjadi banyak harus beriterasi gitu ya, banyak harus berhubungan dengan banyak pihak begitu ya, sehingga membuat pekerjaan itu terasa berat ya di sisi kita gitu ya. Nah, itu ada sebuah gambaran bahwa dengan adanya VUCA ini membuat pekerjaan kita itu menjadi terasa lebih rumit, terasa lebih kompleks ya, terasa memiliki beban yang lebih tinggi ya, daripada kalau dalam kondisi yang normal. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam konteks ini ya, workload sendiri kalau secara teori ya tadi sudah sempat saya singgung bahwa workload sendiri itu pada prinsipnya itu ada dua, beban kerja fisik dan kedua beban kerja mental. Fisik itu kalau kita bicara tentang beban kerja yang dialami oleh seseorang itu dari sudut pandang fisik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menggunakan biomechanics ya. Ketika beban yang diangkat orang itu lebih dari sekian ya atau 5.000 gitu ya, 5.000 Newton ya kemarin, maka itu akan sangat berisiko ya bagi rusaknya low back kita ya, atau tulang punggung kita, karena beban 5.000 Newton itu di atas itu sudah di luar kemampuan gitu ya manusia dalam mengangkat. Begitu juga yang kita pelajari dalam RWL maupun LI. Ketika nilai RWL dibagi dengan load-nya load dibagi dengan RWL, beban yang ada dibagi dengan recommended weight-nya, ketika itu lebih dari 1, maka nilai LI itu menjadi indikator bahwa pekerjaan itu sangatlah memberikan beban kerja fisik yang luar biasa bagi seseorang. Ya, maka prinsip itu sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita fokus ya kepada bagaimana sih beban kerja mental itu terjadi. Ya. Secara singkat tadi sudah saya jelaskan bahwa beban kerja mental itu nanti akan menggambarkan kondisi persepsi seseorang, ya dari pandang pikiran dan lain sebagainya, untuk dia mempersepsikan ya pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang teori, maka definisinya itu begini: the portion of operators limited mental capacities actually required to perform a particular task. Ya, sebuah porsi dari operator gitu ya, yang membatasi kemampuan batasan atau kemampuan mentalnya ya, yang secara aktual itu dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita terjemahkan dalam Indonesia mungkin gampangnya seperti ini ya. Sebuah perbedaan antara tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ya, misal normal pekerjaan yang harus kita lakukan itu bisa kita selesaikan dalam waktu katakanlah 1 jam. Tetapi apa yang ada di depan mata kita menuntut kita untuk melakukan pekerjaan itu tidak lebih dari 1 jam, tapi hanya setengah jam. Ya, maka ini menjadi sebuah ilustrasi bahwa ada perbedaan antara tuntutan pekerjaan yang normal dengan yang kita rasakan. Sama halnya dengan kita misalnya adalah menerima gitu ya, tugas dari komandan kita atau tugas dari UTS misalnya atau UAS ya pada perkuliahan gitu. Ketika soal itu desainnya adalah katakanlah 1 jam, tetapi Anda hanya diberikan waktu untuk menyelesaikan setengah jam, maka ada sebuah perbedaan antara tuntutan kerja ya dengan apa yang Anda persepsikan. Seharusnya pekerjaan ini selesai 1 jam, tetapi Anda hanya diberikan waktu kurang lebih setengah jam. Tentu di sana Anda akan merasakan sebuah kondisi ya, perasaan yang mengatakan secara internal di dalam diri Anda mengatakan, oh ini pekerjaan ini tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu setengah jam. Nah, itulah beban kerja mental. Ya, secara prinsip kira-kira begitu. Nah, contoh yang lain kalau dalam bentuk industri itu adalah seperti ini begitu ya.
ya. Dan kalau kita lihat ini adalah industri pembuat rokok gitu ya, dengan sigaret kretek tangan gitu ya. Maka dalam gambaran ini juga ada sebuah fenomena tentang beban kerja mental, di mana orang yang melakukan pekerjaan melinting rokok itu diberikan tugas atau tanggung jawab dalam 1 menit, misalnya dia harus menyelesaikan 100 gitu ya, 100 batang rokok gitu. Maka di dalam pikirannya, ya, di dalam persepsinya begitu ya, pekerjaan ini 100 untuk waktu 1 menit itu relatif harus dilakukan dengan bersegera gitu ya. Maka ketika dia ditarget untuk melakukan itu, maka dia akan berjuang begitu ya untuk bisa melakukan itu ya, supaya nanti misalnya adalah dia bisa dapat insentif gajinya itu bisa cair gitu ya. Maka ini adalah sebuah kondisi di mana dia mungkin berpikir, saya nggak mampu melakukan ini, tetapi saya harus melakukan itu karena ada satu tuntutan begitu ya, harus saya lakukan, dan kalau nggak saya lakukan maka mungkin dia nggak akan dapat salary gitu ya. Nah, itu adalah satu ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara beban kerja mental ya, antara yang dia harus lakukan dengan apa yang dia miliki. Contoh yang lain adalah kalau misalnya kita lihat di dalam industri apa itu namanya telekomunikasi begitu ya. Saya pernah membantu sebuah perusahaan itu melakukan studi beban kerjanya, khususnya pada petugas yang menjalankan fungsi call center gitu ya. Dia menerima telepon dari seluruh Indonesia untuk layanan rumah sakit. Nah, pada prakteknya kami lihat di dalam sistem mereka cukup banyak beberapa telepon masuk yang tidak bisa terjawab begitu ya. Nah, rupanya komunikasi telepon masuk itu tidak pernah berhenti dalam 1 jam, bahkan 1 menit pun tidak pernah berhenti, sehingga modelnya itu semacam hunting begitu ya, masuk untuk bisa komunikasi dengan petugas call center, dan itu sangat sulit sekali. Maka kita bisa bayangkan betapa besar gitu ya beban mental yang dialami oleh operator call center itu ya, walaupun dia sudah berhasil menangani beberapa komplain sebelumnya, tapi dia masih harus berhadapan dengan sekian puluh, mungkin sekian ratus komplain lain yang akan masuk setelah dia berhasil menangani komplain sebelumnya. Itulah contoh atau bentuk dari beban kerja mental yang ada di dalam industri. Ya. Nah, penyebab beban kerja mental yang tinggi diantaranya adalah keharusan ya untuk tetap waspada dalam waktu yang lama. Keharusan untuk senantiasa ini ya, pay attention on something. Jadi pay attention on ini ya sesuatu yang relatif sama, sesuatu yang monoton gitu. Ini sangat besar kontribusinya untuk menyebabkan beban kerja yang tinggi. Ya. Jadi misalnya kalau kondisi waspada dalam waktu yang lama itu adalah seperti di ATC, Air Traffic Control gitu ya. Dia harus mengamati pergerakan pesawat yang take off maupun yang akan landing, dan dia bertugas untuk mengatur pergantian pesawat, siapa yang akan take off dan landing gitu ya. Maka dia harus waspada. Jangan sampai nanti apa yang dia instruksikan itu justru membuat katakanlah accident gitu ya di sana gitu ya. Nah, ini satu hal yang berbahaya begitu ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab yang besar. Nah, jadi kebutuhan untuk mengambil tanggung jawab yang besar itu juga menjadi kontributor bagi tingginya beban kerja, karena keputusan yang besar, tanggung jawab besar itu kan boleh jadi yang kita ambil mungkin data tidak tersedia, ya, argumentasi atau informasi tidak lengkap, tapi kita harus mengambil keputusan saat ini. Maka ini menjadi sebuah kondisi di mana kita itu merasakan ada suatu beban yang besar yang harus kita tanggung ya, ketika ternyata itu salah gitu ya. Ternyata keputusan itu salah ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah sempat saya singgung ya,
turunnya konsentrasi karena aktivitas yang monoton ya dalam jangka waktu yang lama. Ya monoton ya, contoh kalau monoton itu kita nyetir aja ya, perjalanan kita nyetir 4 jam 5 jam itu kita monoton sebetulnya. Walaupun posisi kita itu bergerak tapi kita tuh monoton. Karena apa? Kita melihat di jalan itu yang terlihat di depan mata kita itu ya jalan dan kendaraan ya, kiri kanan begitu ya, atau rumah ya, cuman gitu-gitu aja. Tidak ada sebuah ilustrasi atau irama tertentu seperti halnya kita nonton YouTube gitu. Ada sebuah irama, ada sebuah cerita. Tapi kalau perjalanan kan tidak ada. Semuanya itu monoton ya. Maka itu juga salah satu contoh ya di mana kita cukup punya potensi besar untuk terpapar beban kerja yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kontak dengan orang lain. Ya, terutama untuk tempat kerja yang terisolasi begitu ya. Kurangnya kontak dengan orang lain itu ya kesulitan kita ya mungkin untuk berkomunikasi karena lokasi kita merupakan di lokasi di remote area begitu ya. Namun yang keempat ini memang pada saat ini dengan industri 4.0 relatif tertangani ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Tapi kita masih bisa membuat kontak dengan pihak lain itu dengan model seperti ini, by phone, WA call ya, ataupun Zoom ya dan lain sebagainya, atau video conference lainnya. Ya. Oke. Beberapa contoh pekerjaan yang diindikasikan memiliki beban kerja mental ya tinggi ya. Di antaranya adalah ini, air traffic control ya, pilot ya. Mild recommend ya pada saat kita bermanuver gitu ya di lapangan ya, ketika ada sebuah perang ya atau lain sebagainya ya. Kemudian nuclear power plant ya dan lain sebagainya itu juga merupakan contoh begitu ya suatu beban kerja mental yang tinggi gitu ya. Ya intinya adalah kondisi-kondisi pekerjaan yang sekiranya itu cukup besar lah indikasi frustasi di dalamnya. Nah, ya saya ingin menampilkan sebuah hukum begitu ya, hukum atau teori yang kita kenal dengan nama Yerkes and Dodson. Nah ini adalah suatu hal fenomena menarik di sini bahwa ternyata beban kerja mental yang tinggi atau beban kerja tinggi itu tidak selamanya linear dengan performance begitu ya. Pada prakteknya kita memang itu butuh ya tantangan tertentu dengan munculnya beban kerja yang agak sedikit tinggi ya untuk bisa menghasilkan performance level kita yang terbaik. Coba kalau kita kasih contoh itu begitu. Ya, kalau misalnya kita punya cukup banyak tugas yang harus kita selesaikan gitu ya. Dengan tenggat waktu yang mungkin hampir bersamaan, justru karena disitulah kita bisa berprestasi. Justru karena situ kita bisa menghasilkan sebuah hasil yang terbaik. Karena ada sejumlah pekerjaan tertentu yang dengan tingkat kesulitan tertentu, gitu ya, kita akan well perform. Tapi kalau kita bandingkan, ketika kita tidak banyak pekerjaan atau tidak banyak tugas, yang terjadi adalah pekerjaan itu akan kita lakukan pada saat kita kita betul-betul mood begitu ya. Ya, kalau kita lihat kita misalnya kuliah ada 5 kuliah gitu ya. Kemudian kuliah ini hanya ada 1 kuliah yang memberikan tugas. Yang terjadi biasanya adalah nanti kita kerjakan nanti aja karena masih jauh gitu ya waktunya. Ya kalau dulu sekolah itu zaman sekolah dulu SD itu kan Anda mungkin masih ingat ya. Tenang aja, istilahnya ini, tenang aja, Belanda masih jauh gitu kan. Ya toh? Ya, apalagi kalau Belandanya kesasar gitu ya, nggak datang gitu kan. Maka pekerjaan itu akan cenderung dilakukan di belakang. Itulah satu fenomena alamiah, fenomena nature-nya yang kita hadapi selama. Maka Yerkes Dodson itu melengkapi ya, atau memberikan fakta dari cerita yang saya sampaikan tadi. Dia tentunya dalam melakukan pengujian teori ini ya, dia juga melakukan riset yang panjang gitu ya, sehingga tidak hanya tidak hanya berdasarkan informasi-informasi yang sepihak begitu ya. Ya. Nah, maka sebetulnya begini yang kita akan lihat itu begini. Pada berbagai macam tipe pekerjaan, apakah pekerjaan itu sulit, pekerjaan itu sederhana begitu ya. Ketika arousal level, jumlah kemunculannya pekerjaan yang kompleks itu
datang bertubi-tubi begitu ya, pada satu tataran titik tertentu, justru performance levelnya ini akan meningkat di bagian di sini. Begitu juga yang di sini. Mungkin kita punya pekerjaan yang simpel gitu ya. Tapi mungkin simpel itu datang bertubi-tubi dalam jumlah banyak dan sebagainya. Maka kalau kita lihat di tataran tertentu di sini, dia akan meningkat itu di tataran yang tinggi gitu ya. Tapi ini akan turun ketika dia sudah melampaui, ini dia akan turun. Nah, Anda percaya atau tidak, dari beberapa studi yang saya lakukan, baik itu research maupun implementasi problem solving di beberapa perusahaan mitra, itu ternyata angka yang ada di sini ini bukan angka 100% ternyata. Ini ternyata ada di range 120 sampai 125%. Ini artinya apa? Artinya tingkat kemunculan arousal level pada masing-masing tipikal pekerjaan ini justru menantang orang untuk berperforma terbaik. Ya, bukan 100% tingginya ini bukan. Nah, tapi 125%. Artinya apa? Baik tipe pekerjaan simpel dan tipe pekerjaan yang kompleks itu akan semakin menantang bagi seorang ketika kemunculannya itu semakin tinggi. Ini yang terjadi. Dan ini saya kira Anda juga mengalami, pernah merasakan ya, bahwa kalau kita nggak ada sebuah tugas yang menantang ya kita ya istilahnya mungkin akan cenderung pasif atau do nothing atau tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau ini banyak maka itu akan men-challenge ya diri kita untuk lebih baik. Oke, ya. Nah sekarang kita lihat nih metodenya. Ya, sebelum ke metode ukuran beban kerja itu apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah ada beberapa indikator. Sebuah ukuran beban kerja itu ya harus ini sensitive enough ya. Index must be sensitive to change in task difficulty. Sebuah indeks itu harus cukup sensitif ketika berupaya untuk mengukur perubahan pada task tertentu gitu ya. Kemudian selektif, index should not be sensitive to change unrelated resource of demand. Namun juga indeks itu juga tidak boleh sensitif apabila ada perubahan pada resource demand yang tidak berhubungan langsung. Ya, kemudian diagnosity adalah indeks ya should indicate not just workload is varying but the cause of variation. Jadi dia bisa melihat akar masalahnya itu apa. Kemudian obtrusiveness, index should not interfere with or contaminate the primary task being assessed. Seharusnya indeks itu tidak bisa terinterferensi atau terkontaminasi ya, atau terinfiltrasi gitu ya. Akan adanya pekerjaan yang dia sedang evaluasi. Kemudian reliability adalah index should produce the same estimate for other given task and operator. Kemudian reliability index should produce the same estimate for a given task and operator. Ya, reliability ya seharusnya indeks ini bisa menghasilkan ya perkiraan yang cukup relevan begitu, cukup sama gitu ya untuk tugas tertentu yang diukur yang sama pada beberapa operator yang memiliki tingkat paparan yang sama gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bandwidth, index should respond to high frequency ya, but change in the workload ya. Indeks harus bisa cukup responsif ya, responsif terhadap frekuensi perubahan dari workload. Ini secara teorinya begini. Tapi mungkin saya kira akan jauh lebih mudah kalau kita langsung lihat ke prakteknya. Oke. Ini tinggal 5 menit lagi ya ini. Nanti kalau putus mungkin kita bisa gabung lagi ke link yang sama. Siap mungkin Bapak. Balik ke sini. Oh ya, Anda harus masuk ke meeting room sebelah jam berapa? Masuk ke room meeting 11 jam berapa Pak untuk kuliah tamu? Kalau Di jadwal 9.30 Bapak dosen. Masuknya jam segitu ya.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, indeks dalam mengukur beban kerja mental itu ada beberapa sebetulnya ya, ada beberapa cara. Kita bisa mengambil teknik yang analitik dan teknik yang empirik ya. Kalau analitik itu biasanya adalah sebuah metode yang untuk menganalisis ya secara lebih kepada model yang yang rigid begitu ya. Maka di sini ada menggunakan match model, simulation model ya, task analysis model ya, dan lain sebagainya yang sifatnya itu ya analisis gitu ya, yang dia cukup detail di dalam membuat model, dalam membuat simulasinya, dan bisa menggambarkan hubungan satu sama lain yang sangat kompleks gitu ya. Ya mungkin sederhana contohnya adalah kita bisa menggunakan semacam mathematical model yang basisnya adalah kayak regresi begitu ya, regresi statistik begitu ya. Itu kan cukup kompleks gitu ya untuk bisa membuat model tersebut. Kalau yang empiris itu lebih kepada basisnya adalah eksperimen gitu ya. Maka di sana ada beberapa metode yang bisa kita tempuh, kategori ada subjective method maupun secondary task gitu ya. Ya ini bisa menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Ini yang mungkin akan Anda suka gitu ya, karena relatif sederhana. Dan pada prakteknya memang di lapangan ya kita juga banyak menggunakan yang model begini nih. Ya. Namun kalau kita lihat dari namanya memang ya potensi ada bias ya, karena sifatnya adalah subjektif. Tapi hal itu bisa kita jembatani dengan kita menggunakan beberapa metode untuk mengukur beban kerja itu ya, pada beban kerja yang subjektif tadi itu ada beberapa metode. Ya. Nah, basic konsepnya kalau kita menggunakan subjective method adalah kita tanya ke operator terhadap beban kerjanya yang dia rasakan sendiri. Nggak boleh tanya apa yang dirasakan oleh orang lain gitu, tapi ya tanya apa yang dia rasakan dirinya sendiri. Dan ini basisnya adalah introspeksi dari yang masing-masing yang bersangkutan, jadi objek objek pengamatan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang basic konsep di sini, maka metode subjektif method ini lebih kepada kita si orang itu harus melakukan introspeksi dulu ya, baru kemudian dia bisa memberikan jawaban atas persepsi yang dia alami ya. Nah, metodenya apa? Ada Cooper Harris, ada bisa kita pakai, ada SWOT ya. SWOT ini yang bikin adalah US Air Force ya. Nah, Subjective Workload Assessment Technique singkatan ini juga cukup banyak dipakai. Ini ada softwarenya untuk bisa menggunakan ini, namanya DOSBox. Kemudian berikutnya ada NASA TLX, Task Load Index yang bikin NASA. Ya, yang bikin NASA dan Ames Research Center dari sebuah university gitu ya. Kalau nggak salah San Jose University. Ya, jadi yang bikin ini dari kalangan para penggiat ya, atau para praktisi militer gitu ya dari US di sana. Dan ini juga dikembangkan ya, terus metode yang dipakai ya, walaupun juga memang sebetulnya sudah cukup lama metode ini ada. Seperti NASA TLS sudah cukup lama, tapi nyatanya sampai sekarang masih dipakai, dan ada beberapa teknik untuk bisa kita melakukan smoothing terhadap hasil pengukuran NASA itu. Ya, oke, ini sudah mau habis, ini 1 menit lagi, siap-siap ya. Nah, NASA TLX itu kita punya 6 sumber dalam kita mengukur workload-nya. Ya. Sumbernya apa aja? Ternyata sumbernya adalah NASA TLX itu adalah mental demand itu sendiri yang kita ukur. Kemudian dia juga akan mengukur physical demand-nya. Kemudian diukur juga temporal demand-nya. Kemudian performance-nya, kemudian effort dan frustration level. Jadi 6 itu ini. Mental demand-nya itu kita tanyakan, physical demand itu kita tanyakan, temporal demand kita tanyakan, performance kita tanyakan, effort kita tanyakan, dan frustration level. Ya kira-kira gitu ya. Nah ini kita tinggal menunggu terlempar aja dari Zoom ini ya. Saya hentikan dulu ya, nanti kita langsung join ke sini ya. Ya Pak. Iya Pak. Oke lanjut ya Pak. Sudah bergabung semua.
Bentar, ini berapa Masih ya? proses, Pak. Soalnya ini. Oke, ya enggak apa-apa. Oke. Ya, jadi kita kembali ke yang tadi yang sudah kita diskusikan bahwa kita pakai SATLX pelajari. Nah, di dalam kita menggunakan SATLX ini kita punya beberapa kriteria ya. Mental demand kita ukur, mental demand itu sendiri kita ukur, physical demand, temporal demand, ya, performance, dan frustration kita ukur. Ya. Nanti kita lihat definisinya masing-masing itu apa. H is compared pairwise against to order to give rank order 0 until 5. Nanti kita akan berikan nilainya itu, ya, sehingga kita bisa tahu siapa yang rankingnya mulai dari 0, 1 sampai ranking 5. Kemudian kita berikan rate, ya, subject rate, it's even by giving, ya, 0 until 100 score for each. Jadi kita akan berikan nilainya itu di antara nilai ini nanti. Kemudian setelah this value are multiplied the rank and total is divided by 15 to get the workload score on 0 until 100 scale. Jadi bagi 15 itu ya karena ini merupakan jumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya itu ya. Jadi 15. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke penjelasannya dulu. Mental demand ini apa? Mental demand ini adalah ceritanya adalah bentar, ini hapusnya mana ya? Oh, sorry. Nah, mental demand ini adalah how much mental and perceptual activity was required, ya, such as thinking, deciding, calculating, remembering, looking, searching, ya. Was the task easy or demanding, simple, complex, exciting, or forgiving. Jadi kita akan mengukur ya seberapa besar sih perceptual activity yang dibutuhkan, ya, persepsi aktivitas pikiran gitu ya yang dibutuhkan oleh mereka ya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Apakah itu berupa berpikir, thinking, mengambil keputusan, menghitung, ya, mengingat, lihat, mental yang akan kita ukur. Apakah nanti dia itu cenderung kompleks, ya, cenderung berat, ataukah cenderung rendah? Nanti di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah physical demand. Kita akan tanyakan pada mereka, how much physical activity was required? Pushing, pulling, turning, controlling, activating. Jadi kita akan tanya nih pada mereka, seberapa besar sih aktivitas fisik itu dibutuhkan, ya, seperti
pushing itu menekan, pulling itu menarik, churning itu memutar ya, dan lain sebagainya itu ya apakah tinggi atau rendah. Ya, ini yang kedua. Ya, jadi kita tanya basicnya kayak apa? Nah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah temporal demand. Kebutuhan waktu. How much time pressure did you feel due to the rate of pace at which the task or task element occurred? Ya, seberapa besar time pressure-nya itu kita rasakan. Mungkin waktunya pendek, jadi time pressure-nya terasa besar. Mungkin waktunya ringan, waktunya longgar, sehingga time pressure terasa rendah. Ya. Kemudian adalah on performance. Di performance, how successful do you think you were in accomplish the goals of the task set by experimenter? Ya. Seberapa sukses ya Anda itu mampu ya menyelesaikan pekerjaan ini. Kalau kita merasa tidak cukup besar peluang suksesnya, maka bad. Jadi kalau kita mengatakan ini peluangnya untuk mendapatkan adalah keberhasilan ini tinggi gitu ya, maka nilainya tinggi ya. Kemudian adalah effort. How hard did you have to work mentally and physical to accomplish your level of performance? Seberapa besar effort Anda yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu baik secara mental maupun fisikal. Jadi di sini adalah ya ini ya mudahnya kan gini, ini sama digabung jadi ini ya di sini. Kira-kira begitu. Kemudian adalah frustration level. How insecure, discouraged, irritated, stressed, annoyed versus secure, gratified, content, relaxed, dan seterusnya. Seberapa besar Anda merasakan frustasi dalam sebuah pekerjaan itu? Kalau misalnya dia tinggi, Anda merasakan berat, ya udah pilih berat, ya, dan seterusnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kira-kira pilihannya begitu ya. Nah, nanti di dalam prakteknya kita lakukan dulu pada sebuah objek tertentu, misalnya ada aktivitas pekerjaan itu kita ukur ya. Misalnya adalah anggaplah objek adalah mahasiswa Israel gitu ya. Kita akan tanyakan pairwise comparison dengan langkah yang pertama itu tadi di sini nih ceritanya. Kebablasan. Maaf. Ya compare, pairwise comparison nih tadi. Kita lakukan yang ini nih sekarang. Ya, ini kita lakukan ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke depan sana. Nah, oke. Ini sini. Nah, kita lakukan pairwise comparison itu begini maksudnya. Kita lakukan perbandingan berpasangan, ceritanya begitu ya. Apa yang kita bandingkan secara berpasangan ini? Physical demand kita bandingkan dengan mental demand, itu responden kita itu mengatakan berat mana. Ya, menurut Anda dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang mahasiswa SDL mengerjakan tugas itu ya, kita tanya physical sama mental demand-nya itu ya mana yang lebih signifikan? Oh, lebih signifikan fisikalnya karena tugasnya itu tugas di lapangan, survei dan sebagainya, misalnya begitu. Maka nanti dia itu bisa mengisi begini di sebagian sini. Ini kita tanyakan lagi apa? Temporal demand dibandingkan dengan mental demand. Ya, kemudian kita tanyakan bandingkan lagi apa? Open performance dengan mental demand. Nah, perbandingan berpasangan itu begitu. Jadi setiap elemen-elemen itu dibanding-bandingkan sehingga ada berapa kombinasi? Ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu 15 kombinasi. Ya, ini gini Anda kalau lihat kita tuh punya apa sih tadi? Nah, ini loh. Punya mental demand, punya physical demand, punya temporal demand, punya on performance, punya ini, punya present level. Nah, masing-masing ini ceritanya tadi itu mau kita bandingkan secara berpasang-pasangan. Ini kita bandingkan dengan ini, berat mana pada suatu pekerjaan tertentu. Kemudian berat ini sama ini, orang suruh jawab berat mana. Dan yang ini sama yang ini, orang suruh jawab berat yang mana. Kemudian suruh jawab lagi yang ini sama ini, berat yang mana. Dan ini sama ini, suruh jawab lagi berat yang mana, gitu ceritanya ya. Kemudian berikutnya juga demikian yang sama, sampai ini semua dibanding-bandingkan berpasangan. Ya.
Ini ke sini kan enggak usah. Kenapa? Karena sudah ada ini kan, sama kan. Berarti ini enggak. Yang belum adalah ini ke sini. Nah, dibandingkan lagi ya. Coba Anda lihat. Yang terakhir, PD dibandingkan dengan FL. Ada nggak di list tabel sebelah ini? PD dibandingkan dengan FL. Ada kan? Ini kan ya? Ya kan? Jadi gitu perbandingan pasangan. Nanti orang suruh milih dalam pekerjaan dia itu mana yang lebih mendominasi. Kasih tanya di sini satu, ada di sini, ada di sini satu, ada di sini ya, dan seterusnya. Dan kalau kita punya 10 responden ya suruh ngerjakan ini masing-masing, suruh bikin sendiri-sendiri, nanti direkam. Ya, nah sekarang kita tinggal melakukan rekapitulasi di sini. Jadi anggaplah ini yang kita ukur cuma satu orang nih ya. Mental demand-nya ada berapa nih dari satu orang itu? Ya, dan ini untuk apa? Ini menentukan bobot ini ceritanya. Nah ini tahapan ini yang mana sih? Kalau yang tadi itu tahapan ini tuh yang ini loh. Saya tunjukkan ya. Ini kita lakukan sekarang yang ini. Untuk different ordernya. Nah ini loh, mau ke sini kita. Setelah kita lakukan dengan pasangan, kita sekarang melakukan yang ini. Oke, ya kembali ke slide ini ya. Maka apa yang kita bisa hitung? Berapa yang bisa kita peroleh? Mental demand itu ada. Mental demand itu kan ini ya. Contoh mental demand ya, 1, 2 ya. Kemudian sama ini kan, ada lagi mental demand yang cawang. Detailing nggak ada, berarti 3. Ini sama ini jadinya ini. Physical demand, ini kan 1, ya. Ini ya. Ini ada lagi nggak? Ini ya, ya kan? Kemudian ada lagi nggak? Ah, sorry ada yang lewat ini bawah. Nah, ini kan? Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lari ke sini. Gitu ya. Temporal demand juga demikian. Kita lihat mana temporal demand. Nah, ternyata ini kan. Ya, sama ini ya. Ini kan ya. Ini sama kasih panah yang saya kasih panah ini. Maka dapatnya jadinya mana ini? Nah, ya. Sehingga nanti ada yang dapat bobot 5, 3, 4, 0. Ya, 0 ini karena nggak ada, one performance nggak ada yang milih kan? Ya, kira-kira gitu. Oke, ini sudah tahu bobotnya, maka selanjutnya adalah kita membuat ini. Bobot tadi itu kita taruh di sini, Pak. Ini bobot. Ini bobot nih. Kan? Ini bobotnya. Nah, maka ratingnya berapa? Nah, ini kita kasih rating nanti. Ini belum kita lakukan tadi nih. Orang tadi kita tanya nih, beban mentalnya berapa skornya? 0 sampai 100. Oh, jawabannya dia 85. Physical demand 75. Temporal demand 60. Performance 65. Oh, saya merasa nggak akan berhasil. Effort 60. Session level 60 ya, misalnya begitu. Maka ini tinggal dikalikan. 85 kalikan ini jadinya adalah ini. 75 kalikan 5 jadinya adalah ini. 60 kali 2 jadinya ini. Terus lalu kalau ini kita jumlah. Kita jumlah jadinya ini ya. Ya ini adalah weighted workload, beban kerja yang bisa dibobotkan. Ya, kemudian berapa beban kerja totalnya dia? Dibagi konstanta 15. Dari mana konstanta 15 ini? Dari sini. 3 tambah 5 8 tambah 2 10 tambah 4 14 tambah 1 15. Nah, dibagi dengan konstanta dari penjumlahan bobot 15. Maka dia dapat berapa nih? Average weighted workload-nya 70. Ya. Nah, Anda nanti bisa cari nih 70 termasuk kategori apa? Ya. Kategorinya kurang lebih begini, Pak. Nanti kan Bapak bisa cari ya referensinya. Cuman saya lupa belum di sini belum dituliskan ya. 0 sampai katakanlah 40 itu rendah. 41 sampai 70 itu sedang.
71 sampai 100 itu berat. Nah ini ada Pak. Bapak cariin ya kategorisasinya. Saya nggak terlalu ingat ya di sini. Ininya adalah ada kategorisasinya. Rendah, sedang, berat. Kira-kira begitu. Ya. Kalau berat apa yang harus kita rekomendasikan ya? Kita perbaiki caranya. Pekerjaannya itu apa yang membuat dia berat? Apakah tasnya terlalu banyak, ataukah dia butuh dibantu dengan partner lain, ataukah dibantu dengan sistem IT tertentu dan lain sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Mohon izin Bapak, izin bertanya mungkin. Ya, silakan. Siap. Mohon izin, berarti untuk average with workload-nya semakin kecil, berarti pekerjaan itu semakin bisa dilakukan oleh orang tersebut mungkin. Iya, semakin kecil nilainya itu semakin semakin mungkin dilakukan, semakin mudah. Semakin berat berarti beban kerjanya semakin tinggi, semakin sulit. Jadi dia melakukan pekerjaan itu. Siap izin Bapak. Izin, apabila seseorang tersebut memiliki kekurangan Bapak, semuanya kekurangan fisik atau fisik bagian tubuh, apakah itu masuk di perhitungan ini Bapak? Oh, nanti dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya tadi Pak. Mungkin di bagian physical demand ini jawabannya nanti akan besar ya angkanya ya. Sehingga dia merasakan bebannya besar karena fisiknya nggak sempurna gitu ya. Siap Bapak, terima kasih. Kira-kira gitu ya Pak. Ya. Siap. Silakan, ada lagi pertanyaan Pak. Untuk yang pairwise comparison tadi Pak, maaf tadi saya agak meleng. Itu memang tabelnya sudah fix atau sudah paten atau kita harus cari sendiri Pak? Tabel yang mana Pak? Masih di mute Pak? Halo, masih di mute Pak? Di pairwise comparison Pak. Oh, tabelnya ini, yang sebelumnya ini. Iya, yang sebelumnya ini. Ini Pak bisa bikin sendiri Pak. Ini sudah standar ini. Intinya adalah membandingkan masing-masing ini tadi, ya. Bapak kalau mau dapat lengkap, Bapak bisa cari di Google, masukkan aja NASA TLX itu ya. Nanti akan menemukan ini. Metode ini lengkap. Kuesioner-kuesionernya ada semua ya. Dan Bapak bisa juga cari dari referensi terbaru. Searching aja dengan keyword Greer, Rebecca Greer. Tulis saja Greer gini Pak. Ini NASA TLX yang terbaru yang saya tahu. Sekitar 2015. Ya. NASA TLX ini sudah agak lama Pak, tahun 80-an. Tapi si Greer ini punya satu riset yang membahas tentang penerapan NASA TLX pada berbagai macam kasus. Ya, yang baru lagi insya Allah ada, tapi yang biasa kami gunakan yang ini untuk kebutuhan kami di research maupun problem solving itu pakai yang Greer ini. Nah dari sini nanti kita akan tahu nih skalanya itu berapa yang baru. Yang rendah itu kategori berapa, sedang kategori berapa, berat kategori berapa. Tidak sama antara pekerjaan dengan pekerjaan lain. Pekerjaan yang cenderung menggunakan fasilitas IT, kategori beratnya ini berbeda sama yang kategori yang maintenance di lapangan, nggak sama, beratnya itu nggak sama, atasnya itu nggak sama ya. Kalau yang berat yang maintenance tadi itu beratnya itu lebih rendah. Kalau yang basis IT beratnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya yang maintenance itu berat itu misalnya 70 sudah dianggap berat, yang IT 85 belum dianggap berat. Coba Anda lihat di Greer, nanti Anda menemukan satu
satu wawasan baru gitu tentang. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Saya akhiri dulu kalau nggak ada lagi pertanyaan ya. Baik, saya akhiri dulu. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan. Ya. Materinya sudah saya upload di sana dan Bapak saya minta untuk mempelajari konten yang sudah saya upload di sana. Kurang lebih durasinya sekitar 10 sampai 15 menit itu saya kira perlu Anda pelajari karena sana ada banyak wawasan baru ya. Dan ini silahkan langsung bergabung ke kuliah umum yang di setting. Baik, saya akhiri dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.